Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri bentuk kuadrat ya. Nah, jadi ini sambungan dari video sebelumnya mengenai persamaan trigonometri. Nah, kali ini Ibu akan ajarin yang bentuk kuadrat. Nah, pengerjaannya sebenarnya sama, tapi ada beberapa trik yang harus kamu pelajari. Oke, ada 3 bentuk soal. Nah, untuk yang pertama, cos kuadrat. Tentukan penyelesaian dari cos kuadrat 2x dikurang 3 cos 2x ditambah 2 sama dengan 0 untuk x terletak di antara 0 derajat dan 180 derajat. Nah, langkah pertama supaya kamu bisa menentukan ini adalah kamu buat dia permisalan. Misalkan ya, kita misalkan ini kan ada cos kuadrat, ada 3 cos 2x, ada cos 2x, ini cos kuadrat 2x. Nah, jadi Ibu akan misalkan kalau si cos 2x itu sebagai si P. Kenapa? Supaya nanti kamu gampang mengerjakannya dalam bentuk kuadrat. Cos 2x sama dengan P. Berarti Ibu, setiap yang ini, yang bentuk cos 2x kita ganti dengan si P. Berarti kalau cos kuadrat 2x apa Bu jadinya? P kuadrat, ya kan? Nah, dikurang 3 cos 2x, berarti dikurang 3P. Cos 2x-nya diganti dengan P. Nah, ditambah 2 sama dengan 0. 2-nya nggak diganti ya, karena yang diganti hanya si cos 2x. Nah, untuk ini, penyelesaian ini gimana caranya, Bu? Caranya kita faktorkan. Kita faktorkan sama dengan 0. Pemfaktorannya gimana? Ini ada pelajaran SMP. Pemfaktorannya jangan nggak tahu, tapi supaya kalau ada yang nggak tahu, saya ulang lagi ya. Kalau dikali sama dengan 2, yang ini, kalau ditambah sama dengan minus 3. Nah, angka berapa itu? Nah, ini caranya, ini perkalian kali-kali yang hasilnya menghasilkan 2 kali apa? 1 kali 2 ya. Berarti ini angka 1, angka 2, 1 sama 2. Nah, pas kan 1 sama 2 ada hubungannya sama 3 kan? Nah, tapi tinggal tandanya aja nih. Tanda 1 tambah 2 minus 3 nggak? Enggak, berarti harus ada yang minus. Yang mana yang minus? Dua-duanya minus. Minus 1 dengan minus 2. Utang 1, utang 2, utang 3 ya. Kalau minus 1 dikali minus 2, positif 2 nggak? Pas, positif 2. Berarti tandanya, angkanya yaitu si minus 1 dengan si minus 2. Jangan ada yang nggak tahu lagi nih ya, di pelajaran SMP. Berarti ini yang memenuhi si minus 1 dengan minus 2 ya. Berarti di sini kita buat P dikurang 1, P dikurang 2. Nah, pembuat nolnya apa? Berarti ini P sama dengan 1, P dikurang 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 1. Yang ini P dikurang 2 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 2. Nah, kemudian kita ganti, si P itu apa Bu? P itu kan si P itu apa tadi? P itu siapa? Si cos 2x ya. Nah, berarti kan cos 2x sama dengan 1, yang ini cos 2x sama dengan 2. Nah, ini cos 2x sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Kenapa Bu? Karena si sin x atau si cos x, si sin x ataupun si cos x itu angkanya antara min 1 dan 1 angkanya. Si sin x dan si cos x itu nilainya min 1 dan 1. Sementara ini angka 2 udah melebihi dari batas maksimal angka 1, berarti nggak boleh. Berarti yang pas apa aja Bu? Berarti yang pas si cos 2x sama dengan 1. Udah dapat kita berarti cos 2x sama dengan 1. Nah, karena ini tidak memenuhi, cos 2x sama dengan 2 tidak memenuhi, maka yang kita kerjakan hanya si ini. Hanya si cos 2x sama dengan si 1 yang kita kerjakan. Jadi dua-duanya, belum tentu dua-duanya dikerjain. Lihat memenuhi nggak? Yang ini 2 nggak memenuhi ya. Karena nilai sin x dan cos x terletak di antara min 1 dan 1. Nah, cos 2x sama dengan 1. Berarti, saya buat ya. Di sini, cos 2x sama dengan 1. Cos 2x, cos berapa yang menghasilkan 1? Cos 0. Nah, ini kan udah sama nih sama yang kemarin. Yang persamaan kemarin. Berarti gimana jadinya semalam? Kalau yang untuk persamaan cos, berarti kan ini 2x ya.
2X sama dengan alfa tambah K kali 360 atau 2X sama dengan 2X ya, kenapa? Karena ini kan 2, kalau dia XX ya, 2X sama dengan min alfa tambah K kali 360. Nah, untuk K0 berarti, nah ini dulu ya, kita buat X dulu ya, X dulu, ini kan 2X, berarti si X aja sama dengan alfa tambah K kali 180, ya kan? Nah, sekarang alfanya berapa? Alfanya 0 ya. Nah, alfanya 0, berarti kita buat langsung 0 tambah K kali 180 atau X sama dengan, ya kan, minus 0 tambah K kali 180. Paham kenapa minus 0? Kan alfanya 0. Ini kan alfa min 0 dibagi 2 kan 0 ya, tetap. Nah, sekarang 0 dibagi 2 tetap 0. Nah, 360 dibagi 2 180. Ya, kalau 0 dibagi 2 tetap 0 hasilnya. Ini minus 0 itu kan berarti bukan minus 0. Negatif dikali alfanya 0. Berarti ini sama ya. Sama, tetap ini 0 jadinya. 0 tambah K kali 180, ya kan? Nah, karena ini sama, dua-duanya sama, ya kan? Karena dua-duanya sama, maka kita kerjakan satu aja, yang ini aja. Ini kan sama, ini sama. 0 tambah K kali 180, 0 tambah K kali 180. Maka satu aja yang kita kerjakan, yang ini aja. Berarti untuk K0, berarti X sama dengan 0 tambah 0 kali 180. Sama dengan 0 kali 180, 0 ya. Nah, berarti untuk K1, berarti X sama dengan 0 tambah 1 kali 180. Berarti 180, tengok batasannya. Batasannya hanya sampai 180. Berarti udah, nggak usah dilanjutkan lagi ya. Kalau K-nya 2 kan udah lewat ya dari 180, berarti nanti jawabannya yang mana? Jawabannya hanya si 0 dan si 180. Seperti itu. Saya lanjutkan untuk soal nomor 2. Nah, ini bentuknya beda lagi. 3 tan kuadrat X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, yang ini saya buat si tan kuadrat X. Nah, ini sekarang si tan kuadrat X. Nah, si tan X-nya saya buat jadi P misalnya ya. Tan X sama dengan P. Itu pemisalannya. Nah, berarti yang ini jadi apa? 3P kuadrat, ya kan, dikurang 1 sama dengan 0. Kan tan kuadrat X, berarti tan X-nya kan P, berarti 3P kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kita misalkan. Nah, ini gimana Bu cara menyelesaikannya? Berarti si 3P sama dengan min 1 ke sini berarti positif 1 ya. Berarti ini P kuadrat ya, 3P kuadrat sama dengan 1, berarti P kuadrat sama dengan 1/3. Berarti kalau P aja akar dari 1/3 atau P sama dengan 1/3. Tahu nggak ini dari mana 1/3? Akar 1. Akar 3 kan ini kan per akar 3 kan, dibuat aja per akar 3. Per akar 3-nya tetap jadi di sini. Nah, 1/3 ini kan harus dirasionalkan, dikali akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 1/3 akar 3. Paham ya? Semoga paham. 1 kali akar 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi P-nya 1/3 akar 3. Nah, oke, saya lupa. Nah, ini ada positif negatifnya. Kalau dia tanya si P aja, itu ada si positif negatif. Ada positif dan negatif. Berarti nanti nilai P itu ada 2. P-nya yaitu 1/3 akar 3 dan satu lagi P-nya yaitu minus 1/3 akar 3. Bu, kenapa? Karena kalau ditanya P kuadrat 1/3, kalau P aja berapa? Ada positif sama negatif. Contoh, kalau ada P kuadrat sama dengan 4, P-nya aja berapa? Kan akar 4 atau sama dengan P sama dengan positif negatif 2. Kenapa? Karena 2 dikuadratkan 4, negatif 2 dikuadratkan 4 juga. Jadi jawabannya itu bukan hanya angka 2, tapi ada positif negatif 2. Nah, itu ya. Kenapa? Jadi ada 2, positif negatif, positif 1/3 akar 3 dan negatif 1/3 akar 3. Nah, sekarang 1/3 ini dua-dua memenuhi nggak, Bu? Memenuhi. Kenapa?
memenuhi ya sepertiga akar 3 dan min sepertiga akar 3. Nah, ini gimana jadi caranya, Bu? Kita kerjakan satu-satu. Nah, berarti kita kerjakan satu-satu. Yang pertama, untuk si P sepertiga akar 3. Untuk ini dulu ya. Berarti tan X sama dengan P, kita ganti ya. Kita ganti tan X sama dengan 1/3 akar 3. Nah, berarti tan X sama dengan berapa, Bu? Nah, untuk yang lupa, saya ingatkan kembali, kita buat tabelnya 0, 30, 45, 60, 90. Nah, kemudian ini sin, cos, tan. Nah, kemudian ini cara ngisinya dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau ini dari yang besar, 1. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, kalau yang ini baginya 0 bagi 1, 0, setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3 ya. Karena akar 3-nya di bawah. Nah, kemudian ini 1, ini akar 3, dan ini tak hingga. Nah, ini harus kamu hafal. Tan apa yang menghasilkan sepertiga akar 3? Tan 30, Bu. Tan 30. Berarti di sini tan 30. Tan X sama dengan tan 30. Berarti dapat ya. X langsung apa persamaannya? X sama dengan persamaan trigonometri. Kalau udah dapet gini, berarti X sama dengan P alfa ditambah K dikali 180. Batasannya sampai 180 ya. Nah, untuk K 0, berarti ini X sama dengan alfanya berapa tadi? 30 ya. 30 tambah 0 kali 180, berarti ini sama dengan berapa nih? 0 kali 180, 0. Berarti ini 30 untuk K0. Untuk K1, X sama dengan 30 tambah 1 kali 180. Udah lewat ya, 210. 210 berarti K1 tidak memenuhi. Yang memenuhi ini hanya si 30 aja. Hanya si 30. Oke, itu untuk tans yang sepertiga akar 3. Nah, untuk yang ini, yang P sama dengan minus sepertiga akar 3, kita buat lagi. Tan X sama dengan minus sepertiga akar 3. Nah, tan X sama dengan tan berapa yang minus sepertiga akar 3? Nah, ini caranya. Kalau kamu menyaksikan sudut kuadran yang penjelasan Ibu yang mengenai kuadran-kuadran itu, yang sudut berelasi, yang kuadran dan sudut berelasi, ini pasti kamu bisa jawab. Ini gimana cara nyarinya? Tan X, Bu, ini kan min sepertiga akar 3. Dari mana, Bu? Nggak ada. Sementara ini positif semua. Nah, berarti yang min sepertiga akar 3, gimana, Bu, cara nyarinya? Nah, saya buat di sini ya. Nah, ini kan all, sin, ta, cos. Nah, artinya apa? Yang ini positif, 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 positif. Nilai yang kuadran di sini, kuadran pertama, nilainya positif semua. Kuadran kedua, positif semua sin. Kuadran ketiga, positif semua tan. Kuadran keempat, positif semua di cos. Nah, sekarang, caranya, kan saya bilang supaya dia nggak berubah pakai yang 180 ya, atau yang 360 yang ini. Pakai yang ini, 180 ini atau 360, supaya dia nggak berubah nilai sin dan cosnya dan tannya. Makanya pakai yang ini. Kalau yang pakai 90 dan 270 itu berubah. Nah, supaya gampang saya sarankan untuk yang pakai yang 180 aja. Nah, karena dia nggak berubah. Berarti gini, kita fokus ke 180. Tan berapa yang hasilnya min sepertiga akar 3? Nilai tan di mana yang negatif? Ini kan negatif. Ini positif semua. Di sini nilai yang positif si sin. Berarti nilai yang di sini negatif ada nggak? Si tan negatif nggak di sini? Iya. Di sini nilai si tan negatif. Kenapa? Kan cuma si positif si sin. Berarti tan negatif. Nah, tan berapa nih yang negatif di sini? Tan kan sepertiga akar 3 yang 30 ya. 30 berarti 180 ini kan dia di kuadran kedua ya. Kuadran kedua berarti 180 dikurang 30.
berapa? 150. Berarti tan berapa? Tan 150. Tan 150. Tan 150 ya. Nah, coba ya, tan 150 dari mana, Bu? Saya ulang lagi. Sin ini kan nilainya positif, berarti nilai tan ini kan negatif di sini. Nah, yang sepertiga akar 3 kan di sini 30 kan? Nah, 30. Berarti supaya dia nggak berubah, pakai yang 180. 180 dikurang 30 berapa? 150, Bu. Kenapa nggak ditambah 30, Bu? Kalau 180 tambah 30 kan dia udah ke kuadran ketiga, bukan kuadran kedua. Kuadran kedua kan 180 tambah 30 dia udah tan. Di sini kan nilai tan positif di kuadran ketiga. Sementara yang dia minta nilai tan negatif, berarti dia dikurang 180 dikurang 30 supaya dia berada di kuadran kedua. Nah, Bu, kenapa nggak dikurang 45? Nggak mungkin kurang 45, jadi jawabannya 1. Nah, sementara kan kalau dia yang ini kan cuman sepertiga akar 3, cuman dia negatif. Berapa jadinya negatif di mana? Di negatif di kuadran kedua. Semoga kamu paham ya. Kalau nggak paham, saksikan video yang sebelumnya. Nah, untuk tan X sama dengan tan 150, berarti X sama dengan berapa? X sama dengan alpha. Saya pakai biru aja ya, yang hitam habis. X sama dengan alpha tambah K kali 180 ya. Berarti si X sama dengan alpanya berapa? 150 tambah 0 kali 180 berarti sama dengan berapa? 150. Kemudian ini untuk K0. Untuk K1 X sama dengan 150 tambah 1 kali 180 udah tidak memenuhi ya. 180 tambah 150 udah tidak memenuhi. Kenapa? Karena udah lewat dari 180. Berarti yang memenuhi aja yang kita buat yang ini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu si 30 dan 150. Kemudian yang ini himpunan penyelesaiannya yaitu 0 dan 180. Oke, lanjut. Untuk bentuk yang ketiga, ini adalah 2 sin kuadrat X dikurang sin X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini gimana, Bu? Ini berarti kita buat si pemisalannya sin X sama dengan P. Berarti 2P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0, ya kan? Berarti kan 2P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk kayak gini, kalau yang ini dia nggak bisa langsung difaktorin seperti ini. Yang langsung difaktorkan seperti ini kalau dia koefisien P-nya itu 1. Sementara ini koefisien P-nya 2. Nah, jadi gimana caranya, Bu? Kita buat dulu koefisiennya menjadi 1. Gimana, Bu, caranya? Caranya kita kalikan ke belakang. Nih, 2 kamu kalikan ke 1, berarti P kuadrat dikurang P dikurang 2 sama dengan 0. 2-nya pindah ke kalikan ke belakang ya, P kuadrat dikurang P dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa difaktorkan. Faktornya berapa, Bu? Kalau dikali sama dengan minus 2 yang ini ya, kalau ditambah sama dengan minus 1. Nah, kali-kalinya apa aja? Ini 1, 2, 1, 2. Ya kan? Yang mana negatif? Yang negatif si minus 2 ya. Kenapa si minus 2? Karena nanti 1 kurang 2 kan minus 1. 1 kali min 2, min 2 ya. Berarti pas ya. Pertama P tambah 1. Kenapa? Karena positif ya. Berarti tambah. Ini P kurang 2. Ya, kurang 2. Nah, sekarang di sini dapat P sama pembuat nolnya berapa? P tambah 1 sama dengan 0, berarti P sama dengan minus 1. Nah, kalau yang ini P kurang 2 sama dengan 0, berarti P sama dengan 2. Nah, ini, dengar ya. Karena tadi angka 2-nya kamu kalikan ke depan, maka di akhir kamu bagikan dengan angka 2. Nah, berarti ini kan P min setengah, yang ini P sama dengan 1. Ya, ini P min setengah, satu lagi P sama dengan 1. Ini memenuhi nggak, Bu, dua-dua? Min setengah sama 1 memenuhi ya, karena kenapa?
terletak di antara min 1 dan 1. Min setengah terletak memenuhi P sama dengan 1, 1. Saya ulang ya. Kenapa Bu dibagi 2 lagi? Karena 2-nya tadi itu kan kamu kalikan ke depan. Maka nanti di akhir, nilai akhirnya kamu bagi 2 lagi, min 1 per 2. Yang ini P sama dengan 2, kamu bagi 2 lagi, 2 per 2 sama dengan 1. Ini khusus untuk yang angka di depannya bukan angka 1. Nah, nanti kalau misalnya ada angka 3, berarti kamu bagi 3 gitu. Nah, tapi kalau yang udah 1 angkanya, nggak perlu lagi kamu seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini sekarang min setengah sama P sama dengan 1. Berarti P-nya tadi apa? Sin X ya. Sin X sama dengan min setengah. Nah, berarti sin X sama dengan min setengah. Nah, sin yang menghasilkan min setengah. Sin menghasilkan yang setengah itu kan 30, ya kan? Sin yang setengah itu kan 30, tapi di sini negatif. Jadi gimana, Bu? Nah, sama kayak tadi. Yang di sini all positif. Yang ini sin di kuadran kedua positif juga. Jadi di mana, Bu, sin yang negatif? Sin di kuadran ketiga. Sin di kuadran ketiga kan negatif ya. Nah, kenapa? Karena yang di kuadran ketiga yang positif sitan. Berarti sin di kuadran ketiga itu nilainya negatif. Nah, ini kan positif, ini positif ya kan? Berarti di sin di kuadran ketiga berarti nilainya negatif. Berarti pakai apa, Bu? Pakai 180 di kuadran ketiga. Lihat, setengah ya. Kenapa? Setengah itu kan berarti 30 ya. Berarti 180 ditambah 30. Kenapa ditambah 30, Bu? Karena di kuadran ketiga. Berarti berapa ini sama dengan 210. Nah, berarti sin X sama dengan min setengah itu sama dengan sin berapa, Bu? Sin 210. Kenapa, Bu? 210. Karena nilai sin yang berada negatif ada di kuadran ketiga. Berarti 180 tambah 30. Supaya apa, Bu, tambah 30? Supaya menghasilkan setengah. Ada hubungannya sama min setengah. Nah, berarti sin X sama dengan sin 210. Udah dapat ya? Udah dapat ini. Berarti lanjut ke langsung persamaan yang kemarin yang saya ajarkan. X sama dengan alpha tambah K kali 360 atau X sama dengan 180 dikurang alpha ditambah K dikali 360 ya. Nah, untuk K0 berarti X sama dengan ini ya 210 tambah 0 berarti sama dengan kan 0 kali 360 0 ya, sama dengan 210. Sama dengan 210 atau X sama dengan 180 kurang 210 tambah 0 berarti sama dengan 10. Nah, untuk K1 X sama dengan 210 tambah 360. 1 kali 360 kan 360 ya. Nih ya, 1 dikali 360 sama dengan 360 tambah 210 memenuhi nggak? Udah kelewatan ya. Untuk K1 kelewatan. Nah, kalau yang ini X ini tidak memenuhi. Nah, untuk yang ini 180 dikurang 210 ditambah 360. Berarti ini kan minus 30 tambah 360. Berarti kan 330 masih memenuhi ya. Karena dia ini berarti untuk yang K2-nya udah nggak memenuhi lagi, udah lewat ya. Nah, berarti yang memenuhi itu apa aja? Yaitu si 210 minus 30, 330. Nah, ini baru 1, Bu, untuk sin X sama dengan min setengah. Tapi ini kan, Bu, masih ada P sama dengan 1. Iya, P sama dengan 1 masih ada. Berarti P sama dengan 1 saya buat di sini ya. Nah, ini kan berarti si sin X sama dengan 1. Berarti sin X sama dengan apa yang 1 si sin? 90. Sin 90 derajat. Nah, sama seperti tadi. Berarti X sama dengan alpha tambah K kali 360 atau X sama dengan 180 dikurang alpha ditambah K kali 360. Berarti untuk K0 X sama dengan alpanya 90 tambah 0 kali 360 sama dengan 90
Atau ini X 180 kurang 90 tambah K kali 360. Ini kan 90 tambah K kali 360. Coba kamu lihat. Ini kan sama-sama ini ya. Ya, ini kan 180 dikurang 90 kan sama dengan ini. Berarti kalau udah sama, satu aja yang kita buat, satu aja yang kita kerjain. Nah ya, sama kayak tadi. Ya, yang ini satu aja yang kita kerjain, yang ini nggak usah kerjain lagi. Kenapa? Karena sama. Karena 180 kurang 90 kan 90 juga sama ya. Berarti yang sebelah sini aja yang kita kerjain. Berarti untuk K1 X sama dengan 90 tambah 1 kali 360. Memenuhi nggak? Tidak memenuhi. Kenapa? 360 ditambah 90 udah 450, ya kan? 390 ya, 450 udah tidak memenuhi, yang 450 tidak memenuhi. Nah, berarti cuma satu ini aja penyelesaiannya, si 90. Maka HP-nya, ada berapa HP-nya yang kita dapat? HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah minus 30. Kemudian 90 derajat, minus 30 derajat, 90 derajat, 210 derajat, sampai dan 330 derajat. Nah, itu semuanya ya. Jadi dua-dua kamu cari ini minus setengah udah dapat, kemudian yang untuk satu cari juga. Oke ya. Semoga paham apa yang saya sampaikan ini. Kalau nggak paham, dicerna baik-baik sambil ditulis, sambil dipahami, sambil dibuka-buka bukunya yang lain, dipelajari video-video sebelumnya supaya kamu paham. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nah, ada 3 soal untuk latihan. Nah, soal latihan ini bukan untuk membebani kamu, tapi untuk melatih apakah yang saya sampaikan ini itu bisa kamu cerna atau enggak. Makanya kamu latihan aja di rumah. Masalah benar dan salahnya itu tidak ada masalah sama sekali. Yang penting kamu kerjakan dan kamu coba. Yang penting kamu itu mau belajar dan berusaha. Nah, jadi soal nomor 1. Yang pertama, cos kuadrat X tambah 2 cos X kurang 3 sama dengan 0. Yang kedua, tan kuadrat X dikurang 1 sama dengan 0. Yang ketiga, 2 sin kuadrat X dikurang 5 sin X ditambah 2 sama dengan 0. Dengan batasannya sampai dari 0 sampai 360. Tentukan semua X yang memenuhi. Himpunan penyelesaian dari soal-soal 3 soal tersebut. Oke, untuk soal nomor 3 ada ralat ya. Saya lupa lihat batasannya. Ternyata yang minus 30 ini nggak memenuhi ya. Kenapa Bu nggak memenuhi minus 30? Nih, ada batasannya antara 0 sampai 360, ya kan? Nah, sementara minus 30 itu kan udah di bawah 0. Berarti yang minus 30 yang ini itu tidak memenuhi ya. Berarti ini tidak memenuhi ya. Nah, ada saya sedikit ralat ya. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya si 90 derajat, 210 derajat, sampai ke 330 derajat. Oke? Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.